Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Pasti sehat semua kan? Insya Allah, oke? Kali ini saya akan menjelaskan bab persamaan lingkaran, khususnya yaitu penyusunan persamaan lingkaran. Nah, sebelum itu, kalian sudah tahu kan lingkaran itu apa? Nah, kalau di bentuknya itu hanya tinggal bulatan kan. Nah, tapi kalau di dalam matematika, lingkaran itu adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik tertentu yang digambarkan pada bidang kartesius. Oke, persamaan lingkaran itu ada dua jenisnya. Yang pertama dia berpusat di titik 0,0 dan yang kedua berpusat di titik A, B atau ada nilainya gitu. Nah, lalu gimana untuk penyusunannya? Yuk kita simak. Nah, penyusunan persamaan lingkaran itu ada 5 macam. Yang pertama, jika dia berpusat 0,0 dan melalui sebuah titik. Contohnya, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan melalui titik B min 2,3. Oke, pusatnya ingat ya, ini titiknya 0,0 dan melalui. Di sini ada titik B min 2 dan 3. Nah, kalian harus tahu dulu nih, titik X-nya di mana dan titik Y-nya di mana. Kalau untuk titik X pada B ini adalah X-nya min 2 dan Y-nya sudah pasti 3. Atau lebih gampangnya yang bagian depan itu X, belakang itu Y, gitu ya. Oke, penyelesaian. Nah, karena dia berpusat di 0,0, maka persamaan lingkarannya sudah pasti X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. X itu tadi titik X, Y titik Y, dan R-nya, R itu jari-jari. Dan dia harus melalui titik B min 2,3. Maka X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita ganti si huruf X dan Y-nya menjadi atau substitusikan titik B-nya. Oke, tadi X-nya adalah min 2. Y-nya adalah 3. Maka kita ganti kedua hurufnya. Nah, X-nya min 2, berarti min 2 pangkat 2. Y-nya 3. Jadi 3 pangkat 2 sama dengan R kuadrat. Kenapa R-nya tidak diganti? Karena memang belum diketahui atau kita mencari si R-nya, gitu ya. Nah, min 2 kuadrat itu tentu saja menjadi min 2 dikalikan lagi dengan min 2. Jadi min 2 kali min 2 adalah 4. Lalu 3. 3 kuadrat sudah pasti 3 kali 3. Berarti 9. Maka 4 tambah 9 sama dengan nilai dari R kuadrat. Oke, R kuadrat sama dengan 13. 4 tambah 9 yaitu 13 kan? Jadi, persamaan lingkarannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 13. Oke, ini untuk contoh yang pertama. Gimana? Mudah bukan? Oke, kita lanjut lagi ke jenis yang kedua. Yang kedua yaitu jika dia berpusat pada titik A, B dan melalui sebuah titik lain. Nah, bedanya yang pertama itu pusatnya 0,0, kalau yang kedua ini pusatnya ada nilainya, gitu ya. Oke, contoh. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 5, min 1 dan melalui titik A yaitu min 1,7. Oke, kita cari tahu dulu yang mana A dan B-nya ya. Nah, karena lingkaran tersebut pada pusatnya A, B atau mempunyai nilai, maka persamaan lingkarannya adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Dan melalui titik A yaitu min 1,7. Maka rumus yang dipakai
Nih, ini rumus yang dipakai ya. Ini ada X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat. Ini merupakan dari si persamaan lingkaran. Dan juga sampingnya R kuadratnya kita ganti menjadi X1 dikurang A kuadrat ditambah Y1 dikurang B kuadrat. Maksudnya X1 Y1 ini apa? Nah, ini kita ambil dari si titik A. Oke. Nah, ini lihat nih, pusat 5, X-nya 5, A-nya 5, A kecilnya 5, itu kita ganti di rumus yang ini. Nah, lalu min 1 kita ganti di B kecil ini. Itu ya. Dan juga min 1 di titik A, itu kita ganti di X1. Lalu, 7 yang ada di titik A, itu kita ganti di Y1. Oke? Nah, kita masukkan. Nah, min X min 5 kuadrat ditambah Y dikurang dalam kurung min 1. Ini harus pakai kurung ya, karena tadi dia adalah minus. Gitu. Sama dengan min 1 dikurang 5 kuadrat ditambah 7 dikurang dengan min 1. Oke, ini nih, di antara Y dan 1 ini kan ada 2 minus. Berarti kalau min ketemu min menjadi positif. Ingat ya, takutnya nanti kalian lupa atau bingung. Dan juga yang ini, ya, diingat baik-baik. Oke, maka menjadi, nah, X min 5 kuadrat ditambah Y plus 1. Oke, ini kan tadi minus ya, diganti jadi positif. Karena tadi min ketemu min. Dan juga ini, min 1 dikurang 5. Min 1 dikurang 5, maksudnya gimana? Kamu punya hutang 1, lalu kamu berhutang lagi 5. Maka hutang kamu sudah lunas atau malah bertambah. Gitu. Jadi, 1 ditambah 5, 6. Tapi kamu punya hutang lagi kan? Jadi min 6. Dan juga tadi 7, ini min ketemu min jadi positif, berarti 7 tambah 1 menjadi 8. Oke, tinggal dikuadratkan antara min 6 dan 8. Nah, X min 5 kuadrat ditambah Y plus 1 kuadrat sama dengan 6 kuadrat adalah 36. Min kuadrat adalah positif, berarti tetap menjadi 36. Ditambah 8 kuadrat adalah 64. Ya, maka menjadi 36 ditambah 64 sama dengan 100. Jadi persamaan lingkaran yang kalian dapat adalah X min 5 kuadrat ditambah Y plus 1 kuadrat sama dengan 100. Nah, itu untuk contoh nomor 2. Oke, ini jenis yang ketiga. Yang ketiga yaitu berdasarkan titik ujung diameter. Nah, pusat lingkaran merupakan titik tengah ruas garis AB. Jadi tuh kalian kan sudah belajar diameter pada lingkaran. Lingkaran itu atau diameternya itu berarti kan garis yang membentuk tengah-tengah antara lingkarannya kan. Nah, di tengah antara diameter itu merupakan pusat lingkaran. Nah, sekarang kalian belajarnya itu menggunakan titik ujung diameternya. Itu gimana? Oke, jika ada titik A yaitu XA, YA dan B, XB, YB, maka rumusnya untuk pusat sama dengan XA ditambah XB per 2, YA ditambah YB per 2. Oke, ini untuk X, A, dan XB berarti untuk menjadi nilai pusat X. Dan untuk YA, YB ini nilai pusat Y. Itu ya. Nah, untuk jari-jarinya. Jari-jarinya kan berarti setengah dari si garis AB kan. Kalian pasti sudah tahu tuh jari-jari yaitu berarti setengah dari garis diameter. Gitu kan. Nah, untuk
menentukan jari-jarinya, rumusnya adalah setengah akar dalam kurung XB dikurang dengan XA kuadrat ditambah YB dikurang YA kuadrat. Gitu. Jadi, X dengan X, Y dengan Y. Oke, kita masuk contoh. Tentukanlah persamaan lingkaran yang berdiameter atau garis tengah ruas AB untuk titik A 1,5 dan titik B-nya 9, min 1. Kita tentukan dulu pusatnya. Pusat si diameternya. Nah, pusatnya tadi kan rumusnya XA tambah XB per 2, YA tambah YB per 2. Maka kita masukkan nih XA untuk si X yang di dalam titik A 1 kan, dan XB itu adalah titik X yang berada di titik B-nya. Itu X-nya 9 dalam titik B, berarti tulis 9. Dan untuk YA yang ada di titik A dan YB yang berada di titik B. Oke, berarti 5 ditambah dalam kurung min 1. Yang kalian tentukan lebih dahulu ada yang atasnya. Misal, yang 1 tambah 9. 1 tambah 9 berarti 10. Dan 5 ditambah min 1. Kalian punya punya duit 5.000 atau 5 nih. Punya duit 5, lalu kalian jajan 1. Berarti 5 dikurang 1. Jadi 4. Baru kalau sudah kalian bagi. 10 dibagi 2 dan juga 4 bagi 2. Maka titik pusatnya bernilai 5,2. Lalu kalau sudah pusatnya berarti kalian cari jari-jarinya. Nih rumusnya kita masukkan XB dan XA, YB dan YA-nya. Sama seperti titik pusat tadi. Nah, setengah akar dalam kurung XB-nya 9 dikurang XA-nya 1, lalu dikuadratkan ditambah dengan dalam kurung YB-nya min 1, YA-nya min 5, lalu dikuadratkan. Oke, 9 dikurang 1 adalah 8. Lalu min 1 min 5 itu berarti min 1 ditambah min 5. Berarti min 6. Jadi min 6 kuadrat. Oke, 8 kuadrat adalah 64 dan min 6 kuadrat adalah 36. Nah, lalu tambah dulu nih, 64 ditambah 36. Berarti 100. Jadi setengah akar 100. Oke, akar 100 itu berapa kira-kira? Nah, akar 100 itu bernilai 10. Jadi, setengah dikali 10. Berapa? Bisa juga 1 dikali 10 bagi 2. Berarti jari-jarinya bernilai 5. Nah, untuk persamaan lingkarannya menjadi X min 5 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan 5. X min 5 dari mana? Dari si titik pusat. Pusatnya 5,2, berarti X-nya 5, Y-nya 2. Masukkan ke dalam rumus ini. Kenapa kita pakai persamaan lingkaran yang ini? Karena titik pusatnya kan ada nilainya, bukan 0,0. Kalau kalian pusatnya dapatnya 0,0, maka persamaan lingkarannya pakai yang X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Itu bedanya ya, kalian harus mengetahuinya. Oke, kita lanjut jenis yang keempat. Oke, ini yang nomor 4, yaitu pusat 0,0 dan menyinggung sebuah garis lurus. Nah, ini adalah persamaan garis lurus. Jadi kalian tahu nih, nanti perbedaannya persamaan lingkaran dan garis lurus apa. Untuk persamaan garis lurus, L sama dengan A besar X ditambah B, Y ditambah C. Dan ini untuk persamaan lingkarannya.
Nah, ini X kuadrat ditambah Y kuadrat. Tetap ciri-cirinya untuk pusat 0,0 adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Sama dengan, harusnya kan R kuadrat, tapi kita ganti menjadi nilai mutlak C per akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ABC ini kita ambil dari persamaan garis lurusnya. Oke, kita masuk ke contoh. Tentukanlah persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 serta menyinggung garis berikut. Nah, ini ada dua ya. Oke, untuk yang pertama, yang A. Garis singgungnya adalah 3X ditambah 4Y ditambah 10 sama dengan 0. Kalian harus cari dulu yang mana A, B, dan C-nya. Untuk A, berarti dia nilainya 3X, atau nanti kalian hanya ambil nilainya aja atau angkanya. Berarti A-nya yaitu 3. Lalu untuk B, itu 4Y atau 4. Dan untuk C, itu 10. Nah, masukkan ke dalam rumusnya. Oke, C-nya 10, A-nya 3, B-nya 4. Berarti 10 per 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Lalu nanti nilainya dikuadratkan lagi. Ini garis lurus ini adalah maksudnya nilai mutlak ya. Nilai mutlak itu adalah nilai yang bersifat positif. Jadi kalau nanti kalian dapatnya negatif, ya, itu sudah pasti nanti terakhirnya harus menjadi positif. Itu, walaupun negatif, tapi tetap dia positif nanti. Nah, 3 kuadrat yaitu 3 kali 3 berarti 9. 4 kuadrat yaitu 4 kali 4 berarti 16. Lalu, 9 tambah 16 berarti 25. Oke, berarti 10 per akar 25. Sekarang kita cari dulu nih, akar 25 yaitu bernilai 5. Maka 10 per 5 lalu kuadrat. Ini kita cari tahu dulu 10 dibagi 5. 10 bagi 5 adalah 2. Berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. Maka nilai R-nya atau jari-jarinya adalah 4. Jadi untuk persamaan lingkarannya menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Nah, ini untuk contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Garis singgungnya min 5, X min 5 sama dengan 0. Maka kita cari tahu dulu A-nya. A-nya adalah X, atau di depan X kan tidak ada angka, berarti bernilai 1. Lalu B-nya. Di sini ada Y tidak? Kalau tidak, berarti B-nya bernilai 0. Nah, lalu ada min 5. Min 5 ini yaitu C. Kalau sudah, berarti masukkan ke dalam rumus. C-nya min 5, A-nya 1, dan B-nya tidak ada, berarti 0. Maka 1 kuadrat adalah 1. 0 kuadrat adalah 0. Berarti 1 tambah 0 yaitu 1. Akar 1 itu bernilai 1. Berarti min 5 per 1. Min 5 bagi 1 ya tetap min 5 ya. Berarti min 5 dikuadratkan menjadi 25. Maka persamaan lingkarannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Itu, ini untuk persamaan persamaan lingkaran dengan titik pusatnya 0,0 dan dia menyinggung sebuah garis lurus. Oke, yang terakhir. Yang terakhir, dia pusatnya A, B dan dia menyinggung sebuah garis lurus. Persamaan garis lurusnya tetap sama kayak yang tadi, AX tambah BY ditambah C.
Tapi persamaan lingkarannya, nah ini untuk depan tadi dia persamaan lingkaran yang pusat A, B ya. Berarti X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat. Sama dengan nilai mutlak dari A besar dikalikan dengan A ditambah B besar dikalikan dengan B ditambah C per akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, kita masuk ke contoh. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di A 2,3 serta menyinggung garis berikut. Nah, untuk yang pertama, pusat lingkarannya 2,3 dan menyinggung sumbu X, yang berarti si Y-nya sama dengan 0. Oke, di sini kalau dia menyinggung hanya sumbu X atau sumbu Y, maka kita permisalkan. Misal si sumbu X-nya berarti 0, ya, maka kita pakai nilainya si Y. Begitu sebaliknya, kalau menyinggung sumbu Y, berarti kita pakai nilainya si X. Oke, kita masuk. Nah, X min 2 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat. Nah, min 2 dari mana? Karena tadi X-nya 2. Rumusnya adalah X min A. Berarti A-nya yaitu 2. Berarti X min 2 kuadrat ditambah B kecilnya yaitu kan 3 nih dari pusat lingkaran. Berarti Y min 3 kuadrat sama dengan, kayak tadi saya bilang kalau sumbu X berarti pakai nilainya si Y. Ya, kalau dia sumbu Y berarti pakai nilainya si X. Maka 1 nih. 1. A besarnya atau B besarnya kita permisalkan 1 dikalikan dengan kita ambil si pusat lingkaran yang Y. Y-nya kan 3, berarti 1 kali 3 per, nah di sini X-nya kita ibaratkan 0. 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat atau Y-nya bernilai 1. Itu ya. Nah, menjadi 1 kali 3 adalah 3. Lalu 0 kuadrat itu 0 ditambah 1 kuadrat itu 1, berarti 0 tambah 1 menjadi 1. Maka 3 bagi 1 adalah 3. 3 kuadrat yaitu 9. Berarti X kuadrat, X min 2 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 9. Tuh, ini untuk yang pertama. Yang kedua. Yang kedua ada garis singgung 8X min 6Y ditambah 4. Nah, tadi untuk A, B, C-nya berarti A-nya yaitu 8, A besar ya, A besarnya 8, B besarnya min 6, dan C-nya yaitu 4. Masukkan ke dalam rumus. Oke, A besarnya 8, A kecilnya 2, ditambah dengan min 6. Min 6 itu B besar dan B kecilnya 3, ditambah C-nya itu 4. Per A besarnya 8, berarti 8 pangkat 2 ditambah B besarnya yaitu min 6, berarti min 6 kuadrat. Oke, kita cari tahu dulu 8 dikali 2. 8 kali 2 adalah 16. Ditambah dengan min 6 dikali 3 yaitu 18 kan? Nah, min ketemu plus menjadi minus, berarti tetap min 18 ditambah 4. Kenapa 4? Karena sini tetap 4. Dia tidak dikalikan dengan apapun. Per 8 kuadrat itu 64 ditambah min 6 kuadrat itu 36. Oke, kita cari tahu dulu yang bagian atas. 16 dikurang 18 adalah min 2. Min 2 ditambah 4 adalah positif 2 atau 2. Lalu yang bawah, 64 ditambah 36 yaitu 100, berarti akar 100. Nah, setelah ini kalian harus cari tahu dulu akar 100-nya. Akar 100 itu berarti bernilai 10. Maka 2 per 10 kuadrat. 2 per 10 itu kita kecilin. Maksudnya disederhanakan.
kedua bilangan atas bawah itu dibagi angka yang sama, berarti bisanya cuma dibagi 2 kan? 2 bagi 2, 1, 10 bagi 2 yaitu 5. Lalu, kalau sudah paling kecil seperti ini kan tidak bisa dibagi lagi. Maka boleh kalian kuadratkan. Cara kuadratkannya yaitu atas kuadrat atas dan bawah juga dikuadratkan. Jadi 1 kali 1 yaitu 1, 5 dikali 5 yaitu 25. Menjadi persamaannya X min 2 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 1/25. Ini sudah betul. Atau kalian kalau mau dijadikan tanpa pecahan kayak gini, berarti 25-nya harus kita kalikan. Kalikan ke depan dengan X-nya, lalu kalikan dengan si Y-nya. Maka menjadi 25 dalam kurung X min 2 kuadrat ditambah 25 dalam kurung Y min 3 kuadrat sama dengan 1. Tuh, karena tadi satunya sisa sendiri kan. Nah, ini untuk menentukan persamaan lingkaran. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.